Cerita berlanjut ke episode 2 yang mana kisah kembali saat Fikit dan Canon masih kecil. Saat itu Fikit menangis karena merindukan ibunya. Canon menghampirinya untuk menenangkannya. Canon bahkan berjanji akan menjaga dan berbagi apapun termasuk berbagi ibu dengannya. แบ่งแม่กับพี่ไหมพี่แบ่งทุกอย่างให้ได้หมดเลยนะ Kembali ke masa kini, Fikit tidak menyangka bahwa Mirin bisa membuat coklat panas sesuai seleranya, yakni coklat panas seperti buatan ibunya. Dia pun penasaran mengenai bagaimana Nira umpan atau Mirin belajar membuat coklat panas tersebut. Selama ini dia telah mengganti sekretaris dan dia telah berkeliling dunia untuk menemukan rasa coklat yang diinginkannya, namun hasilnya zonk. แคลิฟอร์เนีย เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยียม ทุกที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องช็อกโกแลตก็ไม่มีที่ไหนมีรสชาติแบบที่เธอชม Mirin mengaku belajar membuatnya lewat ibunya. Fikit kemudian meminta Mirin untuk mengajari semua pelayannya di perusahaan. Bahkan dia bersedia membayar resep tersebut. Namun dengan lantang Mirin menolaknya. Dia berkata akan terus merahasiakan resep itu agar tidak dipecat. คุณก็ห้ามไล่ฉันออกแล้วนะคะ เพราะฉันจะเก็บสูตรนี้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตการทำงานของฉัน นี่ฉันกำลังจะสั่งให้เธอไปสอนแม่บ้านทุกคนในบริษัทเลยเนี่ย ไม่ค่ะ Fikit berkata meskipun Mirin bisa membuat coklat panas sesuai seleranya, Mirin tetap harus membuktikan bahwa dia layak bekerja di perusahaannya. Lalu Fikit menyuruh Mirin untuk membuat coklat panas kembali untuk membuktikan bahwa coklat buatannya bukan enak secara kebetulan semata. Singkat cerita, Mirin pun mengantarkan secangkir coklat panas untuk Fikit. Fikit kemudian memberikan dokumen daftar tamu pesta kepadanya untuk dihafalkan. Perlu diketahui bahwa Fikit belum tahu identitas Mirin yang sebenarnya. Canon merahasiakan perubahan nama Mirin menjadi Nira umpan dari siapapun termasuk Fikit. Setelah kepergian Mirin, Canon penasaran dan ingin mencoba coklat panas tersebut. Tapi Fikit tidak mengizinkannya. ขอชิมหน่อยดิ ทำไมอ่ะ ก็อยากรู้ไอ้ที่ตามหามาตลอดเนี่ยรสชาติเป็นยังไง อะไร ไม่เอาอ่ะ ไม่ให้ Alhasil mereka pun saling berebut sehingga coklat panas tersebut tumpah. Mereka pun keluar dengan kondisi baju yang kotor. Mereka langsung meminta baju ganti dan mengganti bajunya di depan Mirin yang membuat Mirin marah. Karena menurut Mirin hal itu dinilainya tidak sopan meski dia hanya karyawan saja. Tak disangka Canon dan Fikit menuruti perintah Mirin yang menyuruhnya meminta maaf. ขอโทษได้เลยค่ะ ขอโทษครับ Fikit kemudian meminta Mirin untuk ikut bersamanya ke sebuah butik untuk mengubah penampilannya. Karena dia akan ikut dalam acara pesta makan malam yang dihadiri oleh tamu-tamu penting. Malam pun tiba, semua mata tertuju ke arah Fikit dan Mirin yang datang terlambat ke pesta. Fikit pun memberi pidato singkat. Saat itu seseorang menyapanya di kejauhan membuatnya bingung. Mirin segera mendekatinya untuk memberitahukan identitas orang yang menyapanya, yaitu gadis bernama Tanya. Sebelumnya Fikit telah menyuruh Mirin untuk selalu di sampingnya. อยู่กับฉันแล้วคอยรายงานตลอดว่ามีใครบ้างที่กำลังจะเดินเข้า Tanya seorang anak konglomerat yang menyukai Fikit mulai mendekati Fikit dan secara terang-terangan memintanya untuk bertemu pada hari Sabtu. Dia bahkan memaksa Mirin untuk mengosongkan jadwal di hari tersebut. บอกให้เธอหามาให้ได้ ถ้าคุณวีกิตมีนัดอะไรอ่ะ เธอก็ไปเคลียร์มา ฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเขา จะพยายามค่ะ Di sisi lain, ibu Canon bercerita kepada kakek tentang Canon yang sibuk bekerja. Tidak hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri, tapi dia juga mengerjakan semua pekerjaan Fikit. Dia merasa cemas melihat Canon kelelahan. Bukannya mendapat pujian, kakek malah mengatakan bahwa Fikit dan Canon memiliki tanggung jawab masing-masing. Kakek kemudian bertanya langsung kepada Canon mengenai hal ini. Canon berbohong agar kakeknya tidak kecewa padanya dengan berkata baik-baik saja. Kakek pun merasa lega mendengar hal itu. Meskipun begitu, di dalam lubuk hati Canon dia merasa iri kepada Fikit karena kakek lebih menyayangi Fikit ketimbang dirinya. Singkat cerita, setelah acara ramah tamah, akhirnya Fikit dan Mirin bertemu dengan salah satu investor terkaya. Investor tersebut sangat tertarik untuk berinvestasi setelah mendengar penjelasan Mirin tentang salah satu proyek perusahaan yang akan launching segera. ที่ฟังคุณนิละอัมพันธ์เล่าเนี่ยดิฉันสนใจอยากจะเพิ่มหุ้นในแอป Keep Up ด้วย
Dia juga mengaku menyukai Mirin sebagai sekretaris yang dinilainya menarik dan cerdas. Namun semua berubah ketika investor itu membahas anting-anting yang dipakai Mirin. Dengan polosnya, Mirin menjelaskan bahwa anting yang dipakainya terlalu besar dan menjelekkan barang tersebut. Padahal investor tersebut adalah pemilik merek anting yang dipakainya, sehingga hal ini membuatnya tersinggung dan membatalkan investasi. ถ้าคนเข้าใจด้านแฟชั่นเนี่ยก็น่าจะเก็ตแต่ยังไงก็จะบอกทั้งน้องสาวให้นะคะว่าให้ออกแบบกลางๆหน่อยเผื่อคนที่ไม่เข้าใจด้านนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วย Fikit marah besar kepada Mirin yang telah mengacaukan semuanya. Meskipun Mirin telah meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja dan tidak mengetahui perihal anting tersebut, Fikit masih saja marah dan mencaci makinya habis-habisan hingga membuatnya menangis. สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือความผิดพลาด โดยเฉพาะที่มันมาจากคนที่ชอบเถียงแบบนี้ Mirin pun lari dan pergi begitu saja meninggalkan Fikit dan Janon. Siapa sangka Fikit menyesal telah berkata kasar kepada Mirin. Dia mencari keberadaan Mirin dan menemukannya sedang berada di atas jembatan. Ketika menghampirinya, dia justru mendengar Mirin sedang mengatainya dengan segala macam hewan. โอ้เพชรที่แม่งฟังสามขาหาพ่อกับแม่ซันอะไรก็ตามที่ว่าร้ายอะขอเรียกรวมในคำเดียวเลย Fikit berteriak yang kemudian membuat Mirin terkejut. Alhasil dia pun terjatuh dan Fikit menangkapnya ke dalam pelukannya. Tak lama Janon pun datang dan spontan memanggil nama Mirin.